Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala ta'ala aydan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Baiklah ibu-ibu, bapaknya nggak ada ya, bapaknya yang nyoping. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak salah hadis yang ketiga, hadis ketiga dari bab sabar. Ya, kalau halamannya saya halaman 37, halaman 37, hadis yang ketiga. Baik. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, yaqulullah, Allah berkata, ta'ala maha tinggi Allah berkata, mali abdil mukmin, tiada bagi hambaku yang mukmin, indi di sisiku, tiada jazaun, balasan, ida qabatu, kalau aku cabut nyawa, sofiyahu, kekasihnya, min ahli dunia, dari penduduk dunia ini, thummah tasabahu, kemudian dia bersabar atasnya, bersabar dan mengharapkan pahala atasnya. Nah, tiada balasan illa kecuali al-jannata, surga. Saya ulangi. Jadi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, yaqulu, berkata, Allah ta'ala maha tinggi Allah, mali abdi, tiada bagi hambaku, al-mukmini, yang beriman, indi di sisiku, tiada jazaun, balasan, idza qabatu sofiyahu, kalau aku cabut nyawa dari kekasihnya, min ahli dunia, dari penduduk dunia ini, thummah tasabahu, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala kepada Allah, tiada balasan illal jannah, kecuali surga. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama dari sisi sanad ya, ini hadis riwayat Bukhari, sehingga memang kalau hadis dari Bukhari itu sudah tidak ada keraguan. Jadi si sanad kalau dari Bukhari itu tidak ada keraguan akan kesohihan, Jadi hadis ini jelas sahihnya, jelas berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas berasal dari Nabi. Nah, sementara Nabi itu tidak mengatakan kecuali berdasarkan wahyu. Nabi tidak mengatakan berdasarkan wahyu. Kalau belajar hadis itu biasanya, kalau saya pas muqaddimah itu membaca ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, surat An-Najm, dan tidaklah Muhammad itu mengucapkan berdasarkan
keinginannya, hawa nafsunya. Tidaklah yang diucapkan itu kecuali wahyu yang diturunkan. Kemudian surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fahuduhu, dan apa yang Rasul datangkan ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang tinggalkan. Nah itu jadi dari dua ayat tadi, maka yang keluar dari Rasulullah SAW itu adalah wahyu dari Allah. Maka hadis ini pun wahyu, wahyu. Nah, Nabi menjelaskan satu perkara agama, yaitu sabar. Nah, jadi sabar itu di Al-Quran banyak sekali. Misalkan yang terkenal kan innallaha ma'as-sabirin, yang terkenal kan innallaha ma'as-sabirin. Isbiru wasabiru, sabarlah kalian dan tetaplah bersabar. Fasabrun jamil, maka hendaknya sabar dengan sabar yang indah. Nah, itu banyak sekali ayat-ayat yang mendorong kita sabar. Nah, berarti posisi Nabi itu adalah memberi rincian apa yang ada di Quran. Nabi posisinya memberi rincian. Nah, di dalam Al-Quran tadi disebutkan sabar secara umum. Nah, Nabi memberi rincian di hadis ini, itu sabar secara khusus. Yaitu apabila seorang ditinggal oleh orang yang dicintai. Dulu saya itu di Kauman ada tetangga namanya Pak Munir, mungkin bisa betul ya. Pak Munir, Bu Munir gitu ya. Itu saya diceritani oleh istri itu, Pak Munir, Bu Munir itu punya anak tunggal perempuan. Nah, sudah saatnya menikah, tapi takdir Allah itu adalah anaknya meninggal. Dan itu anak perempuan tunggal mau menikah, kemudian meninggal. Nah, itu tentunya orang tuanya sedih sekali. Dan itu nampak sekali, Bu Munir itu nampak sedih, sangat sedih sekali. Nah, itu contoh ya. Itu berarti apa? Anak tadi kan sangat dicintai oleh ibu bapaknya, dicintai Pak Munir dan Bu Munir. Tapi nampak sekali Pak Munir itu ya tetek gitu ya. Lihat Pak Munir tetek ke masjid ya, maksudnya muadzin ya. Kalau saya pengajian itu yang jadi MC-nya Pak Munir. Nah, itu begitu. Nah, itu tentunya ya di anak perempuan satu-satunya mau menikah meninggal dunia itu berarti Sofia. Jadi maksudnya orang yang dicintai. Saya itu juga dulu punya kayak sepupu. Dia tuh mondok di sarang. Nah, biasanya kalau santri yang istilahnya punya kecintaan pada kiai itu ada beberapa tipe santri yang mempunyai kecintaan pada kiainya itu sangat tinggi sekali, itu ada. Nah, termasuk saya punya saudara gitu ya, orang Blora. Itu kemudian kiainya itu meninggal dunia. Dia itu merasa ya kiainya itu yang membimbingnya, yang membinanya, sampai dia bisa jadi santri senior. Jadi belum lulus. Kalau bahasa Rembang lulus pondok namanya boyong. Belum boyong. Belum boleh dari pondok, belum boyongan ya. Tapi kiainya meninggal itu saya lihat itu juga kayak bingung. Tapi dia kemudian sering nangis tuh ya. Kenapa bukan ayahnya, bukan saudaranya, ternyata kiainya. Itu juga ada yang begitu, sangat sedih sekali. Nah, jadi itu Sofia itu tidak harus anak, tapi bisa orang lain. Tadi ya kayak gurunya itu meninggal ya. Tapi karena ikatan emosional itu kemudian dia sampai sedih sekali. Nah, juga suami istri mungkin kalau masih 20, 30 bahkan 40 ya, itu kan masih ada gairah. Mungkin lupa maksudnya ya awalnya sedih ditinggal suaminya, tapi berikutnya nikah lagi. Itu kalau 20 sampai 40, kalau udah 50 kan dia mikir-mikir. Karena 50 ke atas itu
misalnya yang dicari kan keamanan, kenyamanan. Nah, di kenyamanan. Jadi akhirnya kan itu beda ya. Mungkin kalau yang usia 20 sampai 40 istrinya meninggal, suaminya meninggal tuh ya mungkin setahun, 2 tahun sedih, tapi habis itu cari lagi. Tapi kalau 50, apalagi sudah 55, 60 tuh ya orang itu lebih mikir nyaman. Nah, lebih mikirnya nyaman. Mungkin tapi yang 50 ke atas tadi dia mikir nyaman, tapi pasangannya sudah mendalam, sudah sangat mendalam. Nah, kemudian meninggal. Nah, itu namanya Sofia. Biasanya kalau suami yang meninggal, istrinya janda umur segitu tuh ternyata istri itu lebih tahan. Malah yang saya lihat tuh kalau istrinya meninggal, suaminya duda, itu malah langsung sakit-sakitan. Kita lihat itu seperti itu. Emang begitu. Itu namanya Sofia, kekasihnya meninggal. Jadi bisa gurunya, bisa anaknya, bisa pasangannya, bisa ada ya, teman perjuangan ada ya, teman perjuangan itu ada juga. Kayak di Solo ini kan yang terkenal kan teman perjuangan ya, misalnya ada Abdullah Sukar sama Abdullah Tiga Serangkai bersahabat gitu ya. Nah itu kadang-kadang ada sahabat meninggal, sahabatnya sedih sekali. Nah itu memang hal yang wajar. Nah dan seseorang yang ditinggal tadi ya, ada goncangan, mesti ada goncangan, mesti ada. Nah kalau dia bersabar, kemudian istilahnya apa? Istilahnya itu berdamai dengan takdir, berdamai dengan takdir, yang menerima, kemudiannya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Kalau misalnya yang meninggal adalah bapak ibunya, orang tuanya, terus dia meneruskan kebaikannya aja gitu. Kalau yang meninggal tadi adalah anaknya, nah dia kemudian misalnya anaknya itu dulu cita-citanya apa, kemudian cita-cita yang baik berusaha diwujudkan oleh orang tuanya. Nah itu insya Allah kebaikan. Nah sehingga dia bersabar dan berdamai dengan keadaan, berdamai dengan takdir, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan takdir. Kalau anak sekarang namanya move on, bisa move on, ditinggal meninggal, tapi bisa move on, sabar gitu kan. Setelah itu dia udahlah berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi, terus melanjutkan amal-amal baik, maka tidak ada balasan baginya dari Allah kecuali surga. Tidak ada balasan bagi hambaku apabila aku cabut nyawa kekasihnya, kemudian dia bersabar dan mencari pahala kepada Allah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah itu apa itu istilahnya orang yang ditinggal oleh kekasihnya, Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Kemudian begini, sebenarnya kekasih itu kita memilih Habibah, kekasih. Kalau bahasa ini Sofia, pilihan yang dipilih olehnya. Ya, Sofia itu pilihan. Makanya ada kata istofa, yastofi itu memilih, ya. Jadi istofa itu memilih. Jadi Sofia itu berarti pilihannya. Nah baik. Jadi kiat memilih seseorang untuk jadi kekasihnya itu adalah yang kayak apa, yang seperti apa. Nah kalau konteks ini ya, kalau konteks apa itu istilahnya pasangan hidup itu Nabi pernah memberi petunjuk pada sahabatnya ya. Orang itu menikah mungkin karena kecantikannya, mungkin karena hasabnya, keturunan dari orang-orang baik, mungkin karena kekayaannya. Tapi Nabi memberikan pedoman fadfar bidzatiddin, maka pilihlah olehmu yang mempunyai agama.
taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Taribat yadak, maka engkau akan fadfar bidzatid dini taribat yadak. Itu kiat memilih pasangan adalah karena apa itu yang mempunyai agama. Nah, sebab apa ya, pasangan hidup itu kan dalam tanda petik kan ya selama-lamanya, selama panjang sekali. Jadi memang ibadah yang bisa dikatakan lama itu adalah suami istri, karena menikah kan separuh agama. Nah, dia bersama terus ya, sama terus ya. Berarti urusan pernikahan, perkawinan, memilih kekasih untuk jadikan pasangan hidupnya, sehingga bisa sofiah tadi, ya sofiah tadi betul-betul menjadi pilihannya. Karena ini adalah ibadah, maka pilihlah yang bisa membimbing kita ke surganya Allah. Tadi gitu Pak, carilah yang bisa membimbing kita ke surganya Allah. Jadi mungkin harus kita rubah ya, apa istilahnya, pemikiran kita, mindset kita rubah. Sekarang tuh ibu-ibu memilih mantu, wes P3K apa belum, wes PNS apa belum, kan begitu ya. Itu nggak masalah, tetapi asalkan nanti ujungnya itu keputusannya adalah fadfar bidzatid din, pilih yang mempunyai agama. Itu ujungnya harus begitu. Jadi kalau kemudian dia tambahan P3K ya bonus saja. Tapi kalau enggak apa-apa. Yang penting agamanya baik. Bagaimana kalau misalnya dihadapkan pada dua pilihan? Memang dia sudah P3K, tapi gak tahu nih masjid wong ini. Gak tahu gak pernah di masjid ini. Yang masjid paling Jumatan lah ya, alhamdulillah. Paling Jumatan toh, tapi jamaah sehari-hari tidak. Jumatan iya. Nah, yang satunya memang tidak P3K, tapi nampak sekali dia adalah pemuda yang hatinya tertaut dengan masjid. Nah itu, tapi dia itu belum punya penghasilan tetap saja. Jualan pulsa atau ojek online. Tapi nampak sekali subuhannya bagus, jamaahnya bagus, tapi dia misalnya ojek online. Ya saya mesti kalau seperti ini melihat orang-orang sekarang, yo pilih yang P3K meskipun sholatnya jarang. Nah ini kan hal yang patut mindset kita rubah. Pilihlah oleh kamu yang mempunyai agama. Itu petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW, dan itu adalah petunjuk yang banyak berkah. Mungkin kita menganggap ya dari si profesi orang sepiro wong akeh do iso jadi ojek online kabeh wong iso. Kan begitu kan? Tapi nek P3K yang jarang. Nah, kita harus ingat bahwa itu konsep yang tidak, karena petunjuk Nabi bagaimanapun adalah fadfar bidzatid. Makanya cari sofiah, kekasih pasangan hidup itu adalah yang mempunyai agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Nah, juga Sofia, kekasih yang dipilih olehnya jadi bestie. Aku tahu enggak bestie itu? Jadi ini bestinya, jadi teman akrab. Nah, itu ternyata juga Al-Quran menceritakan orang musyrik yang dulu tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai kawannya, tapi dia memilih tokoh musyrik untuk menjadi kawannya, yang kawannya nanti jadi Khalil juga sama, kekasih Sofia pilihan. Nah ternyata dia itu nanti menyesal, andai dulu saya di dunia menjadikan Muhammad sebagai kasih saya dan tidak menjadikan Fulan sebagai kekasih saya, tentu saya tidak celaka. Karena apa? Karena orang itu tindakannya, perbuatannya itu sangat dipengaruhi bestinya. Itu begitu. Jadi orang itu sangat dipengaruhi bestinya.
Nah, sehingga tentang seseorang, ini ada pepatah ya, tentang seseorang kamu jangan tanya agamanya, agamamu dia apa agama, tapi lihatlah dengan siapa dia berkawan. Lihatlah dengan siapa dia berkawan. Nah, maka dia agama dia adalah sesuai dengan kawan yang dipilihnya, sesuai dengan kawan yang dipilihnya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau itu memilih bestie, jangan memilih bestie sing gawene mau rasan-rasan. Jangan. Memilih bestie yang sama-sama ya, berusaha berikhtiar untuk menggapai ridhonya Allah. Mencari bestie kawan yang istilahnya sama-sama mencari ridho. Nah, baik. Tadi ya, saya ambilkan contoh dua ya. Sofiah itu dua. Satu ada pasangan hidup, yang dua bestie. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Ini banyak lagi. Misalnya lagi adalah pasangan bisnis, mitra bisnis, partner bisnis, mitra bisnis. Itu kan Nabi juga bersabda kan, dua orang yang bersirkah, berpartner, berjoin ya, saya Allah ya. Itu adalah yang ketiga dari dua orang yang bersirkah sepanjang yang satu tidak mengkhianati satunya, di sepanjang yang kawannya itu tidak mengkhianati kawannya. Tapi kalau sudah mengkhianati kawannya, maka saya akan melepaskan diri dari sirkah tadi, dari join tadi. Nah, itu hadis qudsi. Jadi anak khaliqus sarikain, saya Allah itu adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersirkah sepanjang yang satu tidak khianat pada kawannya. Tapi kalau khianat, maka saya Allah akan cabut, akan misah dari dua orang yang join tadi. Nah, berarti kalau gitu kita nyari pasangan bisnis berjoin ya, adalah yang tidak mudah khianat, yang adil, yang jujur. Nah, itu contoh. Jadi bisa bisa suami istri ya, bisa bestie, bisa teman bisnis. Nah, itu kalau berdasarkan iman, kemudian dia mati, itu cenderung kita bisa meneruskan. Kalau tadi ya berpasangan suami istri itu memang dia membangun rumah tangganya adalah untuk menggapai ridho Allah. Dia membangun bisnisnya memang dengan temannya tadi untuk menggapai ridho Allah. Kalau pasangannya mati, tapi niatnya adalah untuk mencari ridho Allah, itu akan mudah meneruskan. Nah, dan itu memang hal yang sifatnya apa ya? Hal yang sifatnya itu inspirasi. Oh, biyen iki aku bisa koncoku biyen untuk sakmene terus langsung dua anak yatim sekian. Nah, terinspirasi kan dia. Memang orang itu beragama sesuai agama kawannya, ya, maka tuh memilih kekasih adalah lillahi ta'ala. Nah, kalau dia meninggal, kita bisa sabar, bisa mencari harapan, bisa berharap pahala dari Allah kalau visinya sama. Kalau sama itu relatif, kita bisa meneruskan cita-cita berdua, dari kekasihnya, dari kawan bisnisnya, dari mitranya, dia bisa meneruskan. Itu kalau visinya sama. Makanya ada istilah wong sing soleh kulono. Itu kita berteman ya, terus dia meninggal, dia terinspirasi dengan kesolehan dia. Makanya itu akan memudahkan kita untuk menggapai hadis ini. Siapa tidaklah bagi hambaku mukmin yang apabila saya cabut nyawa kekasihnya, tidak ada bagi dia balasan kecuali surga. Itu memang relatif mudah. Tapi kalau kita itu menjalin hubungan ya karena motif-motif yang selain agama, itu mesti akan rusak. Bahkan pernikahan itu bisa rusak. Makanya sabda Nabi yang lain kan,
Orang memilih pasangan dengan tujuan untuk menjadi orang yang mulia. Nah, karena pasangannya adalah dari keluarga terhormat. Dia nikah karena itu, maka Allah akan dihinakan. Allah akan dihinakan. Orang menikah, motifnya adalah calonku ini anak wong sugih, warisannya wakeh. Nah, itu Allah akan menjadikan dia miskin. Oh, jadi dia miskin. Nah, jadi makanya hati-hati gitu ya. Makanya pilihlah pasangan, kekasih, mitra itu ada berdasarkan agama. Meskipun ayat-ayat yang tadi kami sampaikan itu misalnya kayak memilih jodoh kan ya. Fatfar bidatidin taribat yadaga, atau ayat-ayat tadi misalnya besti kan, sehingga ada orang diciptakan oleh Allah menyesal karena bestinya itu tidak beriman. Andai dulu saya menjadikan Muhammad sebagai kekasih dan tidak menjadikan si fulan sebagai kekasih, tentunya saya tidak celaka. Nah, tadi juga teman kerja dan teman-teman yang lain yang potensi kita itu akrab banget kepadanya, itu hendaknya kita pilih yang berdasarkan agama. Nah, itu adalah berkawan, bermitra, ternyata tidak hanya masalah materi ya, tapi adalah masalah kawan mitra yang mendorong kita untuk masuk surganya Allah. Nah, itu memudahkan kita ya, kalau dia mati meneruskan cita-citanya, terinspirasi oleh dirinya itu, nah, terus kita hanya juga meninggal dunia juga kita, maka tidak ada balasan bagi kita kecuali surga. Itu namanya Sofia, kekasih. Bisa pasangan hidup, bisa bos juga kan? Karena bos dengan anak buah itu nyebutnya juga wali itu bisa bos, sayyid, tuan. Nah, itu juga hendaknya memilih bos yang bertakwa. Nah, karena potensi jadi kekasih kita, dijak rapat bareng, semuanya dijak terus. Nah, kalau bosnya itu beriman, bertakwa, itu enak sekali. Itu seandainya dia meninggal kan, kita meneruskan cita-citanya, akan terinspirasi olehnya. Nah, baik, itu hadisnya kita beri keterangan yang agak panjang tadi ya. Itu kita beri keterangan cara memilih kekasih, cara memilih bestie, cara memilih teman dekat. Nah, itu hendaknya kita pilih yang bertakwa. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ini. An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id, wa Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah. Jadi sahabat yang meriwayatkan dua, Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Keduanya dari Nabi, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, ma yusibu, tidaklah menimpa al-muslimah, kepada seorang muslim, tidak menimpa minasobin, satu keletihan, wala wasobin, dan tidak pula mungkin sakit, wala hamin, kegelisahan, tidak pula kegelisahan, wala hazanin, dan tidak pula kegundahan ya, wala adan, dan tidak pula menimpa gangguan, wala homin, dan tidak menimpa pula sama kegundahan, kegelisahan, mirip-mirip ya. Hatta saukabu, sampai duri, yushakuha, yang mencoblosnya ke duri ya, menusuk, sampai duri yang menusuknya. Illa kafarallah, kecuali Allah menghapus dia dengan sakit tersebut, kegelisahan tersebut, kegundahan tersebut, Allah menghapus dengannya min khotoyahu, dari dosa-dosa. Ini Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, tidak menimpa pada kita keletihan ya, sakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, kegundahan, sampai duri yang menusuk kita, kecuali itu semua adalah menjadi sebab Allah menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau begitu,
apa yang kita perlukan adalah muhasabah. Ada seorang tabi'in ya, kalau salah Hasan Al-Basri. Ya, kalau salah namanya tabi'in Hasan Al-Basri itu berkata, dulu kami para tabi'in ya, dan juga mungkin dia ketemu sama sahabat-sahabat yang akhir. Dulu kami itu kalau mendapat musibah itu kami itu sering ingat, ini musibah yang saya alami ini sebab kemaksiatan yang saya lakukan ketika tahun itu ingat. Sebab apa? Kata Hasan Al-Basri, kok orang itu istilahnya introspeksi, dia sakit atau dapat gangguan sakit dan gangguan itu kok kemudian nyambung dengan ingatannya adalah kemaksiatan yang dilakukan di tahun berapa. Nah itu kok bisa tahu, bisa ingat, sebab saking sedikitnya orang zaman itu bermaksiat. Nah karena saking sedikitnya orang bermaksiat, jika ada musibah yang menimpanya itu dia ingat, oh itu musibah maksiat saya ini, itu maksiat saya 10 tahun yang lalu. Nah masih dilanjutkan, tapi sekarang orang itu tidak tahu kalau dia kena derita, kena itu sebab maksiat yang mana, sebab kakean maksiat. Kakean maksiat. Jadi dia bisa ngitung ini sebab maksiat yang mana, sebab kakean maksiat. Tapi dulu zaman tabi'in itu ya tapi orang tuh relatif lebih tahu. Saya kok menderita ini tuh karena maksiat yang saya lakukan tahun ini karena saya begini. Itu dulu kok bisa ingat itu karena sedikitnya maksiatnya. Kalau sekarang orang tidak tahu, kata Hasan Basri. Ini sakit ini karena maksiat yang mana? Itu tidak tahu. Karena saking banyaknya maksiat. Nah, tapi ala kulli hal perkataan Hasan Basri tadi adalah mendorong kita agar mencapai hadis ini. Itu adalah muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya ayat-ayat yang menjelaskan bagi kita agar kita muhasabah. Misalkan agar kamu berdiri di hadapan Allah masna dua-dua, furoda wa masna. Furoda sendirian, wa masna dan dua-dua. Misalnya kita mengajak istri kita, kita ajak istri kita ya, misalkan untuk sholat malam, atau untuk puasa bareng, puasa sunnah bareng. Nah setelah puasa sunnah bareng berbuka ya, makan sambil ngomong-ngomong. Nah ngomong-ngomong yang berkualitas itu diantaranya adalah muhasabah. Kok awake dhewe saiki rekoso mengumpul. Oh ini boro-boro kita maksiat dulu begini. Dan itu orang itu muhasabah. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini bisa kita capai ya. Kita muhasabah. Nah sehingga kalau kita muhasabah, kita tahu kesalahan kita, terus akhirnya yaudahlah kita terima. Ini adalah dalam petik ganjaran dari Allah. Ganjaran dari Allah. Sebab kemaksiatan yang kita lakukan dulu, tapi kita kemudian muhasabah kemudian bertobat. Nah tak lain muhasabah kita, taubat kita itu kan, itu nanti akan menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga tidaklah kesedihan, kecapean, sakit sampai duri yang menusuk seseorang, kecuali Allah akan menghapus dengan itu semua dosa-dosa. Nah itu bisa dicapai itu ketika dia itu muhasabah. Kalau tidak muhasabah tidak bisa dia, karena enggak merasa kan. Tapi kalau muhasabah dia akan merasa. Jadi kesimpulannya kau kan maksiat. Kalau orang tua dia robot tau bu ya, saya dengan istrinya ya, dia pak robot temen. Nah muhasabah ternyata itu semua karena kemaksiatan. Nah introspeksi diri, muhasabah. Makanya Umar bin Al-Khattab mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Jadi hisablah oleh kalian diri kalian sebelum kamu dihisab. Dihisablah diri kalian sendiri sebelum kamu dihisab. Jadi kita metani awake dhewe. Ora usah metani wong liya.
metani awake dhewe, ora usah metani wong. Itu penting sekali, metani awake dhewe. Tidak perlu metani wong, muhasabah. Di muhasabah. Nah, dengan muhasabah itu kita ngerti, saya dosa ini, saya salah ini. Nah, kok kemudian saya begini, menderita sakit dan sebagainya. Itu nanti dia setelah muhasabah dari derita yang menimpanya, muhasabah dia menyadari itu kesalahannya, dia bertobat, nah pastilah sakitnya tadi, kegelisahannya tadi itu pastilah menjadikan dia itu terhapus dosa-dosanya kalau dia muhasabah. Jadi itu pertama. Kemudian yang berikutnya, ini masih cerita muhasabah, tapi kaitannya dengan zaman sekarang. Ibu-ibu yang zaman dulu, ibu-ibu mungkin sebagian ada yang kerja di instansi, ada kerja di institusi. Nah, kita kayak kantor. Kalau saya kebetulan kan ngajar di MTS NDM. Itu di MTS NDM itu, dan tidak hanya NDM loh, semuanya itu ada namanya akreditasi, ya kan? Ada akreditasi. Nah, biasanya sebelum akreditasi itu dijalankan, itu sekarang pihak asesor yang mengakreditasi itu kayak memberi lembaran namanya evaluasi diri. Kalau sekolah ya EDS, evaluasi diri sekolah, itu ada lembaran. Nah, itu ada beberapa variabel itu, variabel kurikulum, variabel misalnya kesiswaan, variabel misalnya kebersihan 5K, ada banyak variabel ya. Nah, terus itu dinilai sendiri. Ada berapa komponen kan ya, dinilai sendiri. Kalau pendidikan ya tadi beberapa komponen dinilai sendiri, itu nilainya kira-kira piro. Nah, terus nanti bisa ketahuan kok nih diakreditasi itu nanti kira-kira untuk piro. Nah, sehingga ketika ada asok datang itu mesti ngerti, sekolah mesti ngerti. Ini nanti akreditasinya dapat B, ini dapat A, itu sudah tahu. Karena apa? Ada evaluasi diri. Nah, pun pula misalnya ya rumah sakitnya ada akreditasi. Ada akreditasi rumah sakit, ada akreditasi. Nah, padahal itu hanya untuk urusan dunia. Apakah tidak sebaiknya untuk urusan ukhrawi kita juga melakukan evaluasi diri? Kalau sekolah tadi evaluasi diri sekolahan kan, EDS. Nanti kalau rumah sakit adalah evaluasi diri apalah itu ya. Nah, kita nilainya tahu. Nah, maka menilai diri kita sendiri itu penting sekali. Setelah kita hitung wah kita ini ya insya Allah ahli surga, tapi kok mepet neraka ya, belum kan, misalkan begitu. Nah, udah apa lagi banyak rasan-rasan, banyak main HP, banyak ini, kebaikannya berkurang, gitu kan? Nah, muhasabah, gitu ya muhasabah. Jadi pentingnya muhasabah. Nah, jadi mustahil tadi yang menimpa dirinya berupa kepayahan itu kok menyebabkan dosa-dosa diampuni tanpa muhasabah, itu mustahil. Maka mau tidak mau hadis ini berkaitan dengan muhasabah, tetapi tidak langsung. Saya muhasabah, hitung-hitung, ternyata kesalahan saya banyak. Oh, saya tak mohon ampunan pada Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa. Nah, begitu. Tapi kalau nggak muhasabah ya gimana diampuni gimana kan? Berarti ada muhasabah. Nah, baik. Kemudian musibah. Tadi hadis ini kan begini ya. Hadis ini adalah konteksnya kita itu muhasabah. Nah, dengan muhasabah tadi kan takut ya. Itu konteksnya adalah khauf, takut. Ada ketakutan. Ada khawatir, ada ketakutan. Tapi kita kalau didominasi ketakutan nanti stres. Nanti stres kan. Makanya Allah itu juga menyeimbangkan kita. Selain ada takut, itu ada namanya roja, ada khauf, ada namanya roja. Khauf itu takut. Nah, baik, hadis ini mana letak rojanya? Letak rojanya adalah semua yang menimpa kita
itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, musibah tersebut yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz itu menyebabkan dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di musibah yang menimpa. Nah, itu namanya ada rojaknya, ada roja, ada khauf, ada roja. Jadi kalau khauf tok, takut tok ya stres. Tapi yang rojak tok sakarpe diri. Orang jadi sakarepnya sendiri. Maka tengah-tengah antara khauf dan roja, antara khauf dan roja. Nah, itu ada muhasabah tadi ya, kita takut ya. Tapi selain itu ada percaya sama takdir. Kenapa? Tidaklah musibah yang menimpa orang di dalam muka bumi ini kecuali sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi kita juga menghibur. Ada orang datang ya, itu kita letaknya menghibur. Terus ini takdir Gusti Allah. Gusti Allah. Kita harus sabar. Jangan kita, wah ini bener didosa apa kok sampai ngene kowe. Bisa pahami? Ada orang sakit. Nah, terus kita menjenguknya, menengoknya, memang bisa jadi sakitnya itu adalah karena Allah istilahnya apa ya, memberi hukuman atas kesalahan bisa jadi begitu. Memang iya, memang bisa begitu kan. Ya sudah di sini ya. Tapi bisa juga itu semua adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, sehingga kita katakan ini ya, kita katakan pada orang ketika kita nengok itu, yang kita katakan yang ini adalah takdir dari Allah dan tidak usah khawatir. Justru dengan ini kita akan diampuni dosa-dosa kita. Jangan yang muhasabah. Kowe mbok muhasabah introspeksi diri. Kowe biyen di salah apa kok sampai loromu koyo ngene. Akhirnya tobat. Nah, itu untuk kita sendiri. Kalau untuk orang lain ya dibobong. Tapi kalau itu adalah teman dekat nggak ada salahnya kita menyampaikan itu pula. Kita mungkin tapi orang dikenal jarang kenal ngomong kowe kudu muhasabah. Kowe dosa apa kok sampai ini. Ya, sementara kita dengan orang tersebut tidak begitu kenal atau hanya kenal misalnya sama-sama jamaah di masjid ya akrab, jangan ngomong begitu. Nah, yang ngomong muhasabah introspeksi itu mungkin sahabat dekatnya, bestinya. Nah, itu begitu ya Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, baik. Kemudian, nah ini masih sabar ya, masih sabar. Ibu yang dirahmati Allah. Ini kaitannya persoalan mungkin kesehatan. Orang sabar, orang sakit ya, kesehatan orang atau masalah ekonomi karena kemiskinan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kan diuji oleh Allah ya dengan hal-hal yang memberi madorot kepada kita. Itu bisa madorot yang menimpa harta kita. Miskin ya, kemiskinan. Saldune hilang kabeh. Itu madorot yang menimpa harta. Tapi bisa juga madorot yang menimpa badan sakit. Itu sakit. Nah, ibu-ibu yang dapat saabot-abote sakit yang itu kita derita, itu jangan menyebabkan kita itu berharap akan kematian. Ya Allah, mang pendhet mawon kula ya Allah. Jangan sampai kita berharap kematian. Sebab madorot yang menimpa kita, entah madorot yang menimpa badan kita, fisik kita, atau madorot yang menimpa harta kita, itu jangan. Ya Allah, kula pun boten kiyat ya Allah, mas dicabut mawon nyawa kula ya Allah. Saabot-abote madorot yang menimpa kita, itu kita jangan berharap kematian. Nah ini. Jadi maka kadang ada orang begitu ya. Karena nggak tahan, nggak kuat, semoga aku mati hari ini. Itu jangan. Nah, kalau memang sakit yang diderita itu sangat berat sekali ya. Saya kan ada, kita punya adik ipar itu kanker lidah. Itu adik ipar saya, namanya Fikri.
Itu wabut banget tak lihat Allah. Orang kanker lidah. Kemudian ada orang kena kanker itu tiba-tiba kan langsung nyebar konangan ya. Konangan sudah nyebar. Dan nyebar. Kemudian ada juga teman haji saya. Kebetulan saya pas ngasih pengajian itu ketemu sama beliau, sama yang bersangkutan. Nah karena ikut ngaji juga, itu kanker itu tiba-tiba harus menyebar. Dia kemo, harusnya ngomong-ngomong sama dia Pak ini memang kanker di abot. Neng tetep jangan putus asa, jaluk mati jangan. Ya Allah, jaluk mati mawon ya Allah, itu jangan. Pun pula musibah yang menimpa harta. Kalau orang sekarang itu harta yang banyak bundir ya. Bundir itu apa ya? Bunuh diri. Sebab utang, sebab apa itu banyak sekali karena harta. Nah itu juga jangan. Di samping itu ya, orang itu kalau misalnya ya meninggal karena bundir, bunuh diri. Misalnya dia meninggal bunuh diri itu dengan cara racun, minum racun. Nanti dia di akhirat oleh Allah disediani racun banyak sekali. Terus dia suruh minum. Terus orang hidup orang mati. Terus nanti Allah hidupkan, suruh minum lagi. Sampai dia orang urip orang mati di neraka. Terus kecil-kecil lah bahasa kita ya. Terus Allah sembuhkan, suruh minum lagi. Itu gitu. Dia orang yang bundir karena minum racun. Ada orang bundir karena menjatuhkan diri dari atas tingkat, ya dari jembatan, ya kan yang ada ya. Nah itu nanti di sisi Allah dia disediani tempat yang tinggi dan dia bunuh diri itu menjatuhkan dari lantai 21. Terus Allah buatkan untuknya di neraka itu ya lantai 21. Suruh lompat dia lompat. Setelah jatuh lompat debuk gitu ya. Terus nggak sadar suruh naik lagi, disembuhkan lompat lagi. Begitu. Padahal orang kalau itu ya kecil-kecil kan ya. Atau dia bunuh diri dengan menembak kepalanya. Ya Allah sediain pistol, suruh nembak, hidup nembak lagi dan seterusnya. Yang gantung dan itu, terus jadi gantung kan banyak sekali. Nah itu orang sekarang itu banyak putus asa, bundir karena harta, karena misalkan tiba-tiba terlibat utang banyak sekali terus dia pinjol ya dan lain sebagainya. Nah itu jangan sampai berharap yang di samping itu kalau orang Jawa ada istilah yang bagus sekali untuk masalah ini. Istilahnya adalah disi kerso. Ada istilahnya? Ada orang Jawa ya. Disi kerso. Jangan sampai mati itu sudah Allah tetapkan. Tidak usah minta mati. Apalagi bundir ya. Orang Jawa bilang disi kerso. Itu jangan sampai. Nah, kalau maksimalnya kita sakit, gak kuat, itu maksimalnya ngomong begini. Ya Allah, kalau mati itu baik untuk saya, maka matikan saya. Tapi kalau hidup itu baik untuk saya, maka hidupkan saya. Terus itu cok maksimal. Tidak boleh berharap mati. Tidak boleh berharap mati. Maksimal boleh tadi itu. Ya Allah, nek mati itu luwih apik, wafatkan saya. Ya Allah, kalau itu hidup lebih baik, beri kehidupan untuk saya. Itu kan ya. Jadi Anasin dari Anas radhiyallahu anhu qala berkata Anas. Qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatamannayanna ahadukum. Tidak boleh berharap satu kalian, tidak boleh berharap al-mauta kematian. Lidurin sebab madorot asobau yang menimpanya. Tadi kalau menyangkut harta jadi miskin ya. Uangnya ludes kan ya. Kalau menyangkut fisik ya sakit. Nah dia tidak boleh mengharap mati sebab madorot yang menimpanya, tidak boleh. Fa in kana la budda fa'ilan. Jika dia terpaksa begitu, enggak kuat ya, terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat tadi, paling banter dia boleh berkata fal yakul, maka hendaknya dia berkata Allahumma ahyini, ya Allah beri kehidupan padaku, maka natil hayatu khairun li, selagi hidup itu lebih baik bagiku.
wa tawaffani, dan wafatkan aku, idza kanatil wafatu khairan li, apabila adalah kematian itu lebih baik bagiku. Jadi tidak boleh berharap kematian, maksimalnya doa tadi ini. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu lebih baik untukku. Ya Allah, wafatkan aku kalau mati itu lebih baik untukku. Itu maksimal begitu. Alias menggantungkan kata-kata, menggantungkan kalimat. Tidak boleh mutlak wafatkan aku saja, ya Allah aku sudah nggak kuat. Tidak boleh begitu. Tidak boleh doa seperti itu. Nah baik, jadi berdoa kematian dirinya, sebab madorot yang menimpa itu sama sekali tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan, termasuk dosa. Karena larangan kan, larangan Nabi. Larangan Nabi seperti larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan Nabi seperti larangan Allah. Karena apa yang muncul dari Nabi itu kan wahyu dari Allah. Sehingga itu tidak dari beliau sendiri, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, itu begitu ya. Nah, ada satu hal lagi yang para ulama membolehkan berharap kematian. Itu adalah kalau dia nampak sekali urip itu kokean maksiat. Jadi dia terlibat kemaksiatan, alias dia itu hidupnya tuh nggak bisa tidak, itu mesti berkaitan dengan kemaksiatan. Ya, pecandu narkoba. Nah itu boleh. Ya Allah, daripada aku kokean dosa, maka wafatkan aku. Jadi konteksnya begitu. Jadi sebabnya aku urip kok ketoknya malah narkoba mana ya Allah. Gitu. Itu boleh. Itu pendapat beberapa ulama. Tapi itu pendapat ada seperti itu. Tapi itu ya istilahnya pendapat yang kontroversial. Yang benar tetap orang yang melakukan kemaksiatan tetap perintahnya adalah taubatan nasuh. Tidak usah berharap kematian. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan. Sebab dia malah urip malah maksiat. Dia urip malah maksiat. Maka daripada dia maksiat, dia berharap kematian, itu dibolehkan. Dan sekali lagi itu pendapat yang kontroversial dan debatable di kalangan para ulama. Nah baik, saya rasa sampai ini dulu ya. Ini Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini masih bab sabar, masih berapa hadis? Masih panjang ini. Nah baik, mungkin sampai sini. Ini masih ada sedikit waktu. Bagi ibu ada mau menyampaikan satu dua, monggo dipersilakan. Monggo. Pedomannya adalah suwargo manuk neraka endo. Nah begitu. Dan neraka kadut, neraka endo. Jadi kalau dia diajak nggak mau, ya udah kita mencari surga sendiri. Ayo Pak, jam apa mesin Pak? Usah arah-arah terus gitu terus aja nggak apa-apa. Tapi kalau dia pas kok baik bareng sama kita baik ya, ikutin kebaikannya. Berarti kan pedomannya adalah suwargo katut neraka endo. Ojo neraka manuk. Suwargo katut neraka endo. Itu pedomannya begitu. Nah begitu ya. Dan tidak usah minta cerai, tidak usah. Suwargo katut neraka endo. Nah, monggo Bu. Dengan rokok katut, rokok endo. Ya baik, monggo. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Ya, jadi itu adalah pendapat Imam Az-Zurqani dalam kitab Manahilul Irfan. Ini salah satu kitab ulumul Quran. Az-Zurqani berpendapat arti ummi itu di awal-awal dan di akhir-akhir, karena Allah memerintahkan untuk belajar ya. Bahkan ayat pertama adalah Iqra. Itu nanti banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan Nabi itu ngerti huruf. Misalnya Nabi menjelaskan tentang membaca Al-Quran satu huruf itu dilipat gandakan 10 kali ya. Dan Nabi itu huruf alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah itu Nabi ngerti. Nah pun pula
ketika perjanjian Hudaybiyah. Itu kan istilahnya Nabi mengutus Ali. Ali itu hapus saja Ali yang kalimat ini. Nah, gitu. Nah, itu sebagian ulama Az-Zurqani mengatakan bahwasanya memang Nabi awalnya didahului, tapi setelah itu beliau ngerti karena seiring dengan perintah Allah menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Allah menyuruh kita untuk baca, ya kan? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah olehmu apa yang diwahyukan dari kitab, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi. Nah, maka setelah Nabi mendapat wahyu Al-Qur'an, beliau kemudian bisa membaca. Itu pendapat Az-Zurqani. Maksudnya itu pendapat yang bagus menurut saya. Itu pendapat yang bagus. Tapi mayoritas sunnah tetap ummi. Dalam arti mukjizat. Tapi kalau Az-Zurqani awalnya ummi, tapi nanti setelah turun ayat-ayat banyak sekali untuk membaca untuk apa, beliau kemudian menjadi bisa. Gitu ya. Ya, itu pendapat Imam Az-Zurqani. Baik, ada yang lain lagi mungkin? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah, wasyukurillah. Semoga bermanfaat untuk kita ya, jaga kesehatan karena dinginnya luar biasa nih pagi. Apa itu Apollyon katanya belum selesai. Sehingga apa itu bumi berada di titik terjauh dari matahari. Tapi kalau siang udah panas lagi, tapi kalau masih pagi dingin sekali atau Isya itu ya dingin sekali. Nah, kalau ini masih panas. Nah, baik, kita akhiri. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil awwalin wal akhirin wal kibar wasighar. Allahumma sallim ikhwanana fi Gaza Palestin. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir wa la sahla ila ma ja'altahu sahlan wa anta in syi'ta taj'al husna sahlan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.